Pemirsa, banyak orang yang berpikir bahwa kebenaran itu bisa ditutupi dengan dekorasi yang bagus dan cover yang indah. Tapi dengan berjalannya waktu, kebenaran itu akan muncul sendiri dan kebohongan akan hilang. Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina, sekarang ke Pak Jamin Ginting sebagai pakar pidana juga, 3 pakar lebih. Ya, makasih Bang Karni. Saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofinya undang-undang pornografi. Kenapa dan bagaimana undang-undang pornografi ini bisa dikatakan menjerat suatu perbuatan pidana. Pertama, ada yang namanya saya sebutkan sebagai ruang private atau ruang privat. Baru di sebelah sini ada ruang publik. Setiap perbuatan yang dilakukan, baik itu membuat atau menjadikan suatu perbuatan yang direkam atau yang disimpan dalam ruang privat ini kelihatannya susah untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, ruang privat ini bergeser ke ruang publik. Caranya bagaimana? Cara pergeserannya. Pergeserannya itu melalui suatu publikasi, mulai suatu pertunjukan, diadakan suatu pertontonan, atau diadakan suatu pengambilan oleh orang lain, baik yang secara legal maupun non-legal. Setelah diambil, masuklah ke ruang publik. Karena ini sudah masuk ke ruang publik, maka ini merusak norma-norma etika yang disebutkan Bang Karni tadi, merusak norma-norma kesusilaan, dan akan menghancurkan generasi ke masa depan. Sehingga negara merasa perlu untuk melindungi setiap orang yang dari ruang private tadi, yang masuk ke ruang publik tadi, supaya itu ada dipidana. Kenapa dipidana? Pertama, karena ada unsur mens rea-nya. Ada yang disebut sebagai unsur kesalahan. Dari apa? Dari suatu perbuatan actus reus. Apa perbuatannya? Nah, ini agak unik sedikit karena di pornografi ini, orang yang tadinya private, yang menyimpan tadi atau membuat, yang suatu memproduksi, tiba-tiba nanti bisa dipidana karena kontennya itu masuk ke ruang publik. Konten yang tadi yang private tadi masuk ke ruang publik, yang disadarinya atau tanpa disadarinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin suatu kepentingan pribadi atau konten pribadi tanpa disadarinya bisa masuk ke ruang publik, bisa dipidana? Saya pernah mengalami hal ini, menjelaskan hal ini. Ada suatu konten yang dimasukkan dalam suatu komputer, tadi sudah disebutkan Pak Argo, di dalamnya itu dia tidak hati-hati menyimpan dengan sandi ataupun dengan password. Akhirnya itu gampang diakses atau dilihat oleh orang lain. Lalu orang itu memasukkan dalam suatu Facebooknya atau dalam suatu kontennya. Dan itu kalau sudah itu sudah ruang publik. Nah, yang bisa kena siapa? Orang itu karena tidak kelalaian, ini masalah kulpa, ya. Jadi tidak ada sengaja, tapi karena kelalaiannya yang mengakibatkan itu gampang diakses sehingga dia juga bisa dikatakan pidana. Karena kepemidanaan itu bukan hanya kesengajaan saja faktornya, tetapi karena kelalaian. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa undang-undang pornografi ini menjadi suatu yang unik. Nah, itu yang pertama, Bang Ardi. Yang kedua, tadi menyatakan tentang pornografi ini, kalau untuk pribadi itu kan tadi pertentangan. Apakah ini sebenarnya undang-undangnya dari awal sudah salah? Kenapa? Saya kasih contoh Pak Karni. Ada seorang anak-anak, lalu dia memfoto temannya lagi telanjang, lalu disimpanlah pribadi. Tiap hari dilihatin sama dia, sehingga dia memiliki niat jahat untuk melakukan, karena birahi, karena melihat foto tersebut, lalu dia melakukan suatu perbuatan pidana. Sebenarnya kenapa orang melakukan pidana? Karena dia menonton yang di pribadinya tadi. Pertanyaannya, bisa nggak dia dipidana karena menyimpan itu?
Kalau undang-undang ini nggak bisa. Tapi perbuatannya yang tadi memperkosa orang, yang lalu melakukan suatu perbuatan bisa. Nah ini masalahnya. Kenapa dia memperkosa? Karena tiap hari dia nonton yang disimpannya tadi itu. Nah ini nggak dipidana. Lah ini menjadi permasalahan di negara kita ini. Kalau ada orang anak-anak atau orang dewasa yang tiap hari nonton film porno atau membuat suatu film dengan orang lain, disimpan sama dia untuk kepentingan pribadi, tiap hari ditonton. Kalau nggak bisa dipidana, rusak nanti negara ini. Tapi itu tadi sudah Pak Kapitra bilang itu hukum positif. Ya harus kita hormati. Saya juga menghormati itu sebagai suatu hukum yang positif. Lalu yang kedua, tadi untuk menjelaskan lebih clear pembelajaran buat masyarakat, apa sih bedanya dalam konteks ini menyuruh melakukan dengan menganjurkan? Ini dua hal yang berbeda. Dalam konteks menyuruh melakukan, perbuatan menyuruh, orang yang menyuruh niat jahatnya tidak sama dengan orang yang disuruh. Jadi orang yang disuruh tidak bisa dipidana karena apa? Karena niat jahatnya dia tidak punya. Saya kasih contoh. Ada seorang porter atau pemikul yang di kereta api, saya suruh dia mengambil barang yang bukan barang saya. Saya suruh. Dia ambil barang itu, saya serahkan, saya bawa lari barangnya. Padahal itu bukan barang saya. Lalu bisa nggak dia dipidana karena turut serta saya suruh mengambil barang itu? Nggak bisa. Kenapa? Satu, karena memang tugas dia mengambil barang tersebut. Kedua, karena sudah hati-hati, karena dia bisa ada mendapatkan bukti kepemilikan barang tersebut. Itu yang disebut sebagai menyuruh melakukan. Nah sekarang menganjurkan. Ini kan ada kaitan dengan menganjurkan suatu tindak pidana ini. Menganjurkan, niat dari penganjur dengan orang yang dianjurkan sama kualitasnya. Contoh dalam kasus ini, ya, RAS contohnya. Dia menganjurkan suatu perbuatan pornografi. Yang dianjurkan mau melakukan. Berarti niatnya sama. Antara orang yang menganjurkan dengan yang dianjurkan. Tadi seandainya orang yang dianjurkan tidak mau melakukan suatu perbuatan, maka tidak jadi perbuatan pidananya. Tidak selesai. Kenapa? Nggak ada suatu perbuatan. Karena apa? Karena yang dianjurkan tidak melakukan suatu perbuatan. Nggak jadi. Karena melakukan suatu perbuatan, maka yang menganjurkan sama yang dianjurkan kualitas niat jahatnya sama. Sehingga sama-sama bisa dipidana. Nah itu perbedaannya. Lalu mengenai saksi. Tadi mengenai saksi, apakah saksi melihat langsung atau tidak melihat langsung? Begini, ini ada baru saja kita dengar bahwasanya kutipan pertimbangan hukum hakim Jakarta Selatan kasus Ahok, dia menyatakan bahwasannya putusan MK nomor 21 2014 sehubungan dengan saksi tidak harus saksi yang melihat sendiri, tidak harus saksi yang mendengarkan sendiri, tidak harus saksi yang mengalami sendiri. Ini suatu keganjilan. Tapi ini kan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini suatu hal, saya katakan, tidak mungkin saksi pelapor, saksi fakta, saksi yang mengerti suatu perbuatan pidana akan dilakukan, dia tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami. Tapi itu pertimbangan majelis dengan kutipan putusan MK nomor 21, di mana putusan MK itu sebenarnya filosofinya Pak Yusril pada saat itu ingin menghadirkan Ibu Megawati, menghadirkan teman-teman yang lain itu untuk memberikan saksi yang meringankan. Ditolak sama jaksa. Lalu MK bilang, kalau untuk saksi karena dia akan kebenaran material, boleh. Tapi sebenarnya itu untuk saksi yang meringankan, bukan saksi fakta. Kalau sampai saksi fakta, saksi yang akan melaporkan suatu kejadian tindak pidana atau dia akan mengungkapkan suatu perbuatan, dia tidak melihat, bahaya. Saya nggak ke sana dulu, Pak. Ya, itu terlalu tadi jauh. Yang itu. saya ingin tahu, Bapak tadi bilang soal privasi tadi. Ketika seseorang, katakanlah suami istri ngambil gambar, dan kemudian alat yang dipakai itu dicuri orang. Ya. Apa menurut Bapak masih bisa dipidana? Bukankah dia korban pencurian? Begini, dan kemudian korban aibnya dibuka di depan publik. Dia apa bisa juga dipidana? Gini, saya cerita Pak. Ada orang yang mengambil konten atau gambar video untuk membuatkan suatu film porno. Disimpan dalam suatu flash disk. Flash disk itu diletakkan di tempat. Dia nggak menyuruh orang mengambil, tidak menyuruh orang
melakukan suatu perbuatan, tapi dia tahu itu temannya dia juga. Bapak mau mengatakan bahwa dia ada lalai kan? Iya, karena yang lalai. saya katakan nggak gitu, Pak. Lagi dia tidur, maling masuk rumahnya, itu barang kayak begini diambil, dan kemudian dia sebarkan. Oh, itu nggak bisa, Pak. Lah, itu bagaimana artinya membedakannya? kalau dia sampai bukti tadi diambil dari suatu perbuatan melawan hukum, itu kan perbuatan melawan hukum, Pak. Jadi perbuatan melawan hukum, dia itu adalah korban dari apa? Dari perbuatan melawan hukum orang lain. Dia tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, Oke, tapi itu sekarang nggak bisa. oke lah, kita nggak pakai pencurian. Ya. Kita pakai barang ini perlu diservis. Dia bawa ke tempat servis. Ya. Tukang servisnya diperbanyak. Begini, Pak. Itu beda lagi, Pak. Itu kelalaian. Kenapa? Karena waktu orang melakukan servis, seharusnya konten yang bernuansa pornografi dia hilangin dulu. Kenapa Bapak pisahkan antara pencuri tadi? Ini pencuri juga, Pak. Walaupun bukan hak dia mendownload, mengirimkan ke orang lain. Iya, maksud saya karena dalam konteks orang pidana, Pak, kita harus menjaga berhati-hati supaya apa yang dilarang itu jangan sampai dilakukan orang lain untuk mengambil suatu perbuatan pidana yang bisa menjerat kita. Jadi ada kehati-hatian. Di dalam pembidanaan itu, setiap orang harus memiliki kehati-hatian agar suatu perbuatannya tidak dilakukan perbuatan pidana. Baik, Itu, Pak. karena tidak hati-hati, Bapak tadi mengatakan kulfa, artinya tidak ada kesengajaan. Tidak sengaja porno itu tersebar. Benar. Di undang-undang pornografi itu tidak ada batasan antara kulfa dengan offset atau sengaja. Ada, Pak. Di sini ada kalimat dengan sengaja, ada juga yang tidak disebutkan dengan sengaja. Jadi di pasal itu ada disebutkan, contohnya saya kutip antara pasal 8 dengan pasal 9. Bukan, untuk satu pasal itu tidak dibedain antara sengaja dan sengaja. Misalnya menyimpan yang pribadi Enggak, tadi. yang saya lebih jelasnya ini, contohnya kita ambil pasal 8 antara beda dengan pasal 8 dengan pasal 9. Kalau pasal 8 kan orang dengan sengaja, tetapi pasal 9 nggak disebutkan orang dengan sengaja, tapi orang yang menjadikan orang lain sebagai objek. Menjadikan orang lain sebagai objek. Menurut saya bukan kulfa itu udah offset. Oh, itu objek. Tadi yang saya kata kenapa kulpa, karena menempatkan sesuatu yang gampang diakses, gampang diambil orang, yang berisi konten pornografi, begitu loh, Pak. Jadi contohnya saya minta nggak pakai UU sini. Gini, kita kan pembelajaran, Pak, ya. Maksudnya saya kan konteksnya, contohnya Bapak tadi Pak Karni beli majalah yang kontennya pornografi, terus Bapak letakkan di atas meja, di sana ada anak-anak. Anak-anak itu ambil, lalu dia bawa keluar, dia tunjukkan sama teman-temannya, Pak. Ya gitu, Pak. Jadi itu kan kelalaian Bapak dalam menempatkan barang yang sangat berbahaya ini gitu. Baik. Karena kenapa saya larang segala macam? Karena ini saya maksudkan untuk mencerdaskan publik tentang hukum dari satu kasus. Sekarang tanpa diminta saya kasih Egy Sujana menanggapi 3 pakar. Permohon Uda Karni. Saya masih fokus dulu kepada Pak Polisi. Tolong dengan hormat, belum terjawab soalnya. Siapa ini yang mengupload pertama ini, siapa gitu loh. Yang melapor itu juga siapa. Kemudian ada saksi 11 tadi. Nah, menurut ilmu tentang saksi dalam pasal 183 mulainya, kemudian 184 ya, juga itu tentang alat bukti. Juga diterangkan di pasal 1 butir 26 KUHAP, harus jelas bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, tadi kalau ahli bilang katanya ada putusan MK, pertanyaan saya, ini dibatalkan nggak putusan MK? Nah, di dalam pengertian ini kita melihat
Kalau dia bukan dalam pengertian yang tadi dimaksud, maka pertanyaannya kembali kepada undang-undang IT. Kan siapa yang mengupload pertama, siapa yang ini dipidana. Langsung Anda menyalahkan undang-undang. Dari mana hak Anda nyalain undang-undang? Ini undang-undang masih berlaku. Enggak, itu menyalahkan. Saya ya, juga. Tadi dia bilang undang-undang salah. Saya juga mengatakan, saya kan setuju dengan undang-undang pornografi itu tuh. Iya, tapi boleh aja dong. tidak menyalahkan. Nggak apa-apa, intelektual. Kalau ini menyalahkan, bagaimana tadi? Nggak boleh. Ini masih undang-undang masih berlaku. Udah giliran saya ngomong, Anda diam. Ya. Tunggu dulu. Udah. Yang kedua, di dalam konteks yang selanjutnya, di dalam pengertian ahli saudara Effendi tadi, itu di pasal 183 ya KUHAP, hakim dalam memutuskan itu harus punya 2 alat bukti dan keyakinannya yang alat bukti itu harus sah. Ini pasal 183. Tadi Anda bilang alat bukti yang didapat dengan tidak sah bisa diajukan. Dari mana ilmu Anda begitu? Ya bagaimana Anda mengatakan seperti itu? Padahal itu tidak diatur dalam undang-undang. Undang-undang mengatur pasal 183 KUHAP mengatakan dengan jelas harus dengan 2 alat bukti yang sah. Kalau tadi kan sudah tahu tidak sah, maka logikanya nggak bisa diajukan. Nah, jadi di dalam pengertian yang sekarang ini secara ilmu hukum, saya sudah katakan Habib tidak mengalami dan lain sebagainya. Ya, terus mau dikaitkan apa orang nggak mengalami? Juga yang saksi-saksi tadi sebenarnya walaupun dibatalkan oleh MK, tapi substansinya kan tidak dibenarkan oleh undang-undang sebenarnya. Nah, lanjutnya lagi adalah di dalam lanjut berikut ini kita akhirnya bisa memastikan di sini mengapa sampai juga Habib dinyatakan tersangka itu hanya karena apa coba? Foto nggak ada, suara nggak ada, dia menyebarkan juga enggak. Jadi kalau tadi Abah bilang saksi ada 4 ya, menyebarkan chattingnya, terus komunikasinya, suaranya, menyuruh, ya? menyuruh kata. Menyuruh, ya, itu tidak dalam konteks menyuruh apa. Nah, kita aja lagi mau kalau konteksnya dia menyuruh, kan kita perlu lihat apakah di itu chattingnya asli apa tidak. Itu dari tadi saya tanya. Polisi belum pernah menyatakan dalam keterangan pers atau dimanapun bahwa chattingannya asli. Nah, ahli dari tadi yang dari ITB mengatakan asli tapi palsu. Nah, kalau palsu ya nggak bisa dong jadi alat bukti. Nah, itulah makanya Pak Karni dengan hormat saya minta menurut Perkap Kapolri tadi itu tolonglah ada gelar khusus untuk ini. Kenapa gelar khusus tidak dilakukan? Karena ini menyangkut tadi Pak Ahyar sudah bilang ini soal biasa, tapi yang jadi subjek hukumnya luar biasa. Nah, ini kan masuk kategori dalam Perkap tadi, masuk juga dalam peraturan Kabar Eskrim. Nah, pertanyaan seriusnya Pak Karni di sini dengan hormat pihak kepolisian, apakah klien saya hak hukumnya, yang saya bela hak hukumnya, hak hukum dari klien saya untuk diperlakukan adil dan transparan, yaitu melalui gelar perkara khusus. Nah, tawaran saya, apakah mau ini dilakukan? Baik, Pak Effendi dulu, mungkin ada jawabannya. Terima kasih. 3 orang ya, sekali. terima kasih Bang Karni. Jadi soal khusus tadi, soal alat bukti yang sah tadi. Jadi jangan diartikan alat bukti yang sah yang dimaksud 182 tadi dan alat bukti yang diperoleh tadi itu 2 hal yang berbeda. Kalau kita tanya apa yang dimaksud alat bukti yang sah, di dalam KUHP itu disebutkan alat bukti yang sah adalah misalnya satu persatu kita lihat. Misalnya untuk saksi. Alat saksi itu menjadi sah kalau didengarkan ya di depan persidangan, diberi keterangannya diberikan di persidangan. Ya, jadi artinya itu menjadi sah. Kalau di luar persidangan itu bukan alat bukti yang sah. Kalau misalnya masih di penyidikan itu belum alat bukti yang sah namanya. Dia berubah nanti menjadi sah alat bukti kalau sudah disampaikan di persidangan. Itu makna dari alat bukti yang sah yang disebut di dalam pasal 182 itu. Jadi sekarang persoalannya tadi ada perolehan. Tadi dikatakan dengan secara melanggar hukum istilahnya tadi ya. Melanggar hukum artinya mungkin dianggap tidak sah. Boleh-boleh saja diambil itu, tapi yang mengambil itu harus tetap diproses. Tetapi apabila memang ada tindak pidana dari alat bukti
bukti itu tadi tetap tentunya harus diproses tindak pidana itu. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Jadi dua hal yang berbeda Bang Egy soal itu tadi. Baik, Pak. Jadi soal itu tadi. Makasih. Pak Kapitan, tambah. Saya nggak mau kita memberikan kerancuan pada masyarakat. Kalau kita ingin melihat Saya konten, minta pendek. iya. Kalau kita ingin melihat konten, gambar WA-nya itu kalau kita kirim harus petaknya besar, ya. Ini harus dibuktikan. Kedua, untuk kepentingan sendiri, pasal 4 penjelasan itu, untuk kepentingan sendiri bukan atau, dan kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Ada dua perbuatan. Kalau untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri, satu perbuatan. Artinya apa? Orang yang menyimpan di galerinya lalu mengirimnya ke privat person, maka itu wilayah privatnya tidak bisa dipidana. Oke, kita hentikan pembicaraan soal kontens itu. Kembali pada prosedur hukum, karena landasannya di situ. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 pada ini lagi ya. Itu mengatakan jelas-jelas barang bukti harus didapat dengan cara sah. Barang bukti yang sah harus didapat dengan cara yang sah. Oke. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016, Setia Novanto diberhentikan atau mundurkan diri jadi anggota ketua DPR, lalu dimajukan kasusnya oleh Jaksa Agung, dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penyadapan atau pendapatan barang bukti yang tidak sah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan dan pengadilan. Maka di SP3 itu. Ini fakta. Tadi saya ini bilang, Ginting tadi bilang, Mahkamah Konstitusi kita pakai toh. Jangan kita pakai kasus Ahok Mahkamah Konstitusi, kasus Habib Rizik kita tinggalkan. Ini nggak adil. Jelas ini mengikat kita semua. Ini mengikat kita semua. Ketika landasannya salah, maka salah sampai ke atasnya. Kita bicara apapun nggak ada nilainya. Kenapa? Mendapatkan barang bukti itu salah. Kenapa Mahkamah Konstitusi mengatakan mendapatkan dua alat bukti dengan cara yang sah dan legal oleh institusi yang berwenang. Dan itu sudah jelas. Lalu kalau sudah demikian, kita mau berdebatkan apa lagi? Bahwa penyidikan ini tidak mendapatkan alat bukti yang sah. Sehingga proses penyidikannya harus cacat hukum, harus dibatalkan demi hukum. Dan tidak perlu dilanjutkan. Baik, Pak. Udah ditangkap maksudnya. Sekarang Pak Argo. Terima kasih Bang Karni. Jadi yang pertama, berkaitan dengan kasus ini, ya, penyidik sudah melakukan kegiatan sesuai dengan SOP. Seandainya misalnya dari tersangka itu ada sesuatu hal yang tidak berkenan atau melanggar suatu aturan, silakan saja, ada lembaga yang menguji, ada lembaga pra-peradilan, ada di situ. Kita buktikan di situ, ada wasitnya di situ, ada hakimnya itu ya, menjadi wasit di antara kedua belah pihak, nanti akan membeberkan bukti-bukti apa yang sudah kita punyai. Dan yang kedua, tidak mungkin saya menyampaikan semuanya secara mendetail penyidikan apa yang sudah kami lakukan, ya. Tidak mungkin saya lakukan seperti itu. Yang terpenting bahwa kegiatan pidana ini adalah ada di situ ya. Jadi kita mulai dari laporan, itu semuanya ada saksi. Sampai nanti kita mendapatkan handphone ada saksi. Handphone dibuang kemana ada saksi. Handphone dijual berapa ada saksi. Semuanya kita kaitkan semuanya. Kemudian ada sesuatu transmisi di lokasi mana, ada saksinya juga. Kemudian tanggal berapa, jam berapa, ada semuanya juga. Posisi ada di Jakarta, ada di Batam, ada di mana, kita buktikan semua chat ini semuanya ya. Kita udah ada semuanya. Jadi ini semuanya sudah kita buktikan, udah kita kumpulkan oleh penyidik, nanti yang kita lakukan pembuktian di sidang pengadilan. Kemudian selanjutnya, bahwa untuk tadi ada kegiatan yang bahwa merasa tertekan, semua kegiatan mulai dari laporan pun sudah kita lakukan dokumentasi, ya, kita lakukan dokumentasi. Jadi semuanya kita akan melihat apakah ada tekanan-tekanan, ternyata ketawa-ketawa saat diperiksa, ada senyuman ya di situ. Apakah itu suatu tekanan di situ? Di situ. Jadi semuanya kegiatan kita lakukan dokumentasi. Jadi kita melakukan penyidikan sesuai dengan profesional yang kita punya. Jadi terpenting bahwa ya nanti kita lihat saja penyidik sudah melakukan kegiatan ini dengan alat bukti yang ada dan sesuai dengan saksi dan saksi ahli yang berkompeten sudah kita punya.
dan tentunya ya saksi tadi yang disampaikan dari mulai awal saksi ini sampai terakhir sampai sidang berkas diajukan itu semuanya saksi ini bermacam-macam posisinya dan perannya di situ, dan tentunya semua ini sudah kita lakukan ya, dan kita sampaikan bahwa kasus ini sudah satu berkas yang sudah kita ajukan ke penuntut umum, dan nanti kita tunggu saja bagaimana keputusan dari kejaksaan dengan kasus yang sudah kita ajukan, dan nanti ada beberapa kasus lain lagi yang nanti akan kita mengikutinya. Demikian Pak Karni. Tapi apa benar Polda atau Mabes Polri sudah minta Interpol mengeluarkan red notice untuk Habib Rizik? Tentunya di Polda Metro Jaya akan mengajukan, kan setelah mengajukan ada suatu kegiatan gelar perkara atau gelar itu dari Wasidik Mabes Polri, Bareskrim, kemudian dari Interpol. Tentunya nanti dari hasil pada dari Divuter, jadi nanti dari hasil itu nanti Divuter yang akan mengajukan ke Interpol di situ. Sampai saat ini kita belum mendapatkan hasil daripada pengajuan daripada Divuter ke Interpol tersebut. Jadi belum diajukan. Kita belum mendapatkan informasi dari Divuter apakah sudah mengajukan ke Interpol atau belum. Yang terpenting bahwa kita dari Polda Metro Jaya sudah memberikan masukan berkaitan dengan hal tersebut. Bukankah yang bisa dimintakan red notice ke Interpol adalah kejahatan-kejahatan yang serius seperti teroris, narkoba, atau human trafficking, bahkan korupsi barangkali? Memang ada beberapa kasus ya, beberapa kasus yang bisa kita mintakan, seperti misalnya seperti kita dengan DPO, kita langsung kita mintakan imigrasi, itu pun bisa. Ada kita melakukan diffusion itu juga bisa. Kita melakukan kegiatan P2V juga bisa antara polisi dengan polisi. Kemudian juga kita artinya bahwa tadi yang saya sampaikan untuk imigrasi kita lakukan DPO, jadi nanti setiap kemana-mana tetap itu menempel terus di situ. Itu ada bisa kita lakukan. Tapi kita belum mengarah ke sana. Kita masih menunggu hasil daripada koordinasi Divuter dengan Interpol. Demikian Pak. Karena saya agak ragu kalau kasus pornografi bagi orang bule itu ya porno itu kehidupan mereka sehari-hari, Pak Argo. Tidak terlalu penting apa yang terjadi kepada Anda. Yang lebih penting, jauh lebih penting, bagaimana reaksi Anda menghadapi hal tersebut. Epictetus, filosof Yunani. Kita rehat sejenak.